pun kurang satu. Yakni Syekh Ibnu Athaillah berkata, liyukhaffif alamal bala'i alaika ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwal mubli lak falladhi wajahatkal anhul aqdar huwallazi awadaka husnal ikhtiyar. Kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikamnya menyatakan, agar terasa ringan bala yang menimpamu itu, ketahuilah olehmu bahwa yang memberikan bala itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menentukan takdir padamu, dan dia pula yang selama ini memberikan pilihan yang terbaik kepada dirimu. Ini hikmah pas dengan musibah yang terjadi pada keluarga Abah Ojon dengan wafatnya suaminya Teh Irma, bahwa agar kita ringan ketika kita mendapat bala musibah, maka ketahuilah bala itu datangnya dari Allah. Al-Quran menyatakan, katakan kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan, tidak pernah ada yang menimpa kepada kami melainkan apa yang Allah sudah tentukan bagi kami. Dialah penolong kami, penolong kita semua, dan hendaklah orang-orang yang beriman itu memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah biasa diungkapkan oleh Al-Quran dengan hilangnya sesuatu yang dicintai. Sebagaimana ayat Al-Quran menyatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, kami uji kalian itu semua. Dengan apa? Dengan sedikit rasa takut, lapar, kurang makan, atau kemudian hilangnya orang yang kita cintai, hilangnya harta. Itu semua adalah musibah. Allah menyatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini milik Allah, dan pasti kita akan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah itu objektif, sesuatu yang terjadi di luar kita. Musibah itu adalah objektif, sesuatu yang terjadi di luar kita. Suka atau tidak suka, itu terjadi. Itu namanya musibah. Tidak bisa dikendalikan. Tapi kalau derita dan bahagia, itu pilihan. Harus dipisahkan antara musibah dengan derita. Derita itu subjektif. Jadi persepsi, pandangan seseorang terhadap peristiwa, bagaimana memaknai peristiwa. Apakah peristiwa ini dimaknai positif atau negatif? Dan Allah menghendaki kita itu bahagia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan kita hanya untuk ibadah. Ibadah itu agar apa? La'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Lalu wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kalian semua kepada Allah, niscaya kalian akan bahagia. Jadi Allah menghendaki kita itu bahagia. Ketika Allah menghendaki bahagia,
maka masuklah pada pilihan Allah. Bahwa Allah tidak pernah menguji sesuatu dengan sesuatu yang kita cintai, melainkan karena dalam agama bukan setelah, tapi bersama. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Bukan fa inna ba'dal usri yusra. Setelah kesulitan itu ada kemudahan. Bukan. Jadi bahwa sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Di mana kemudahan, kebahagiaan itu? Yakni ketika kita kembalikan bahwa yang memberikan ujian itu adalah Allah yang selama ini selalu memberikan pilihan yang terbaik kepada kita. Itu diantara kiat agar kita bahagia, memaknai musibah itu, yakni dengan mengembalikan pada Allah, dan dialah yang selama ini memberikan nikmat-nikmatnya yang terbaik kepada kita. Karena itu orang tidak boleh menyatakan saya sedang sakit, sakit apa dulu? Jempolnya sakit, bilang sakit. Jangan jempolnya doang yang sakit, jari-jari yang lain dan anggota tubuh yang lainnya tidak sakit. Artinya hanya satu yang sakit. Agar kemudian kita mengingat bahwa sesungguhnya nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak pernah akan bisa menghitungnya. Jadi derita, bahagia itu adalah pilihan, musibah itu objektif, derita, bahagia itu subjektif, ada di dalam diri seseorang. Ada orang, misalnya ada si A ngomong, didengar oleh si B dan si C. Yang satu menanggapi dengan sakit hati, yang satu biasa saja. Ini berarti memberikan makna terhadap apa yang disampaikan, itu adalah pilihan subjektif. Dan Allah menghendaki kita itu adalah agar bahagia, karena selama sehari 5 kali Allah memanggil kita untuk bahagia. Hayya alal falah, mari kita untuk bahagia. Hayya alal falah kali 5, 2 kali 5 untuk azan itu. Jadi 10 kali agar kita ini bahagia. Dan Syekh Ibnu Athaillah melanjutkan hikmah berikutnya. Man dhanna in fikaka lutfihi an qadarihi fadzalika likusuri nazarihi. Siapa yang menganggap lepasnya kasih sayang Allah dari takdir yang Allah datangkan, maka yang demikian itu karena pendek dangkalnya pemahaman orang itu. Artinya ini adalah semuanya kasih sayang Allah. Takdir-takdir yang datang pada kita ini, apabila dilepaskan dari kasih sayang Allah, kata Syekh Ibnu Athaillah, itu adalah likusuri nazarihi. Qasrun, pendek dangkalnya pandangan seseorang itu. Dia tidak memahami bahwa Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat yang kasih sayang. Saya teringat ada Sa'di, seseorang yang kehilangan sendal di masjid. Dia bersungut-sungut. Lalu ketika pulang, dia melihat ada orang yang kakinya potong, keduanya, dia tertawa terbahak-bahak. Kata dia, sendal saya yang hilang saja saya bersungut-sungut, orang itu kakinya yang hilang, tapi dia bisa ketawa. Artinya bandingkan penderitaan itu dengan orang yang lebih menderita, pilihannya, dan kita tidak boleh jadi menderita. Pilihan kita adalah bahagia, karena
Pernah Rasul konon ada orang yang ditanya, apakah kamu pernah sakit? Belum pernah. Apakah kamu pernah rugi? Usahamu belum pernah. Lalu ketika orang itu berlalu, Rasul menyatakan, orang ini ahli neraka itu. Jadi kalau sehat terus, untung terus, itu berarti kita tidak didekatkan oleh Allah untuk menuju kesabaran. Sabar itu setengah agama, syukur itu setengah agama. Dan ketika kita dapat musibah, itu adalah sabar. Sabar itu adalah tuntunan agama mengalahkan tuntutan nafsu kita. Itu disebut dengan sabar. Manakala agama yang di atas tuntutan daripada nafsu kita, maka orang itu sabar. Saya teringat ada seorang perempuan yang kemudian dia punya suami, ternyata suaminya galak sekali. Didatangi oleh seseorang pas ini di daerah hutan. Pas di hutan orang ini kehausan, mencoba minta minum. Jangan, itu hanya ada air buat suami saya. Pas suaminya datang, ternyata suaminya galak sekali, sudah tua, galak lagi. Sementara istrinya masih muda. Lalu diomong sama istrinya, kenapa suamimu galak seperti itu, tidak minta cerai aja? Padahal kamu masih muda sekali. Apa kata dia? Saya selama ini punya rasa syukur baru setengah agama, maka sekarang saya sabar agar setengahnya saya dapatkan. Dengan suami saya yang galak seperti itu, maka saya jadi sabar. Pernah seorang kiai yang dia punya istri judes, jutek, ketika didatangi oleh santrinya kaget, kiai yang terkenal itu ternyata punya istri galak sekali. Pas ditanya, Pak Kiai kenapa? Pak Kiai tidak ceraikan aja, nggak pantas dengan Pak Kiai. Apa kata Pak Kiai itu? Saya bisa jadi Kiai ini karena istri saya judes, sehingga saya bisa sabar gitu. Belum tentu kalau istrinya baik jadi Kiai gitu, karena judes, jutek, akhirnya sabar dan menjadilah dia seorang Kiai. Jadi ini sabar. Sabar itu banyak tingkatannya. Sesungguhnya ketika kita sabar, fabasyiris sabirin, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kematian adalah sesuatu yang di luar kemampuan kita. Itu namanya objektif. Tapi derita bahagia adalah pilihan kita. Karena itu bagi Teh Irma, keluarga besar Abah Ojon, maka pilihlah bahagia. Pasti Allah sedang memberikan pertolongannya, nikmatnya, di balik kasih sayang menentukan takdir ini. Karena kata Rasul, fa inna ma'as sobri an nasra, fa inna ma'as sobri nasra, wa inna ma'al kurobi faroja. Bersama dengan kesabaran itu ada pertolongan. Bersama dengan kesulitan itu Allah akan berikan jalan keluar. Kematian sesuatu yang datang kepada kita, selebihnya adalah mengingat kematian kita. Kita harus siap-siap karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Dan kematian adalah sesuatu yang indah. Ngantuk adalah nikmat, tidur lebih nikmat lagi, dan kematian adalah lebih nikmat lagi. Tidak ada kenikmatan kecuali kembali kepada Allah. Allah ibarat rumah adalah rumah kita. Maka kita kembali kepada rumah kita, meskipun rumah orang lain bagus, tapi kita tidak mau berada di rumah orang itu. Kita ingin pulang ke rumah. Kita kembali kepada Allah saat ini, sehingga nanti ketika akhir, maka yang kita selalu ucapkan adalah Allah, Allah, Allah. Insya Allah, maka Allah akan menyertai orang ini sebagai salah satu tanda
daripada husnul khotimah. Karena akhir kehidupan itu ditentukan dari awal. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang bersinar di awal, maka akhirnya dia akan bersinar. Siapa yang selalu mengingat Allah, akhir kehidupannya pun akan selalu ingat Allah. Mudah-mudahan dengan hikmah yang disampaikan ini ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya, keluarga besar, Abah Ojon, dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir saat ini. Mari kita pilih bahagia, karena Allah menghendaki bahagia. Musibah apapun yang datang kepada kita, sesungguhnya di dalamnya ada kasih sayang Allah, agar kita tidak disebut dengan picik, dangkal, dan Allah adalah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya adalah hadarat, dan kemudian nanti saya memimpin surat Yasin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.